Oke, sesuai dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan di kolom komentar mengenai reel ini, saya akan langsung spillkan kondisi reel ini terkini, teman-teman. Jadi sekedar informasi dulu, reel ini sudah saya beli kurang lebih selama 3 bulan pemakaian. Dan intensitas mancing saya seminggu kurang lebih 2 kali dengan teknik mancing yang bermacam-macam, dari casting, jigging, dan juga dasaran. Ikan yang saya dapat juga bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Spot mancing juga bermacam-macam, dari air tawar sampai air asin, bawah, muara, sampai di pinggir laut, sampai di tengah laut. Sudah saya coba menggunakan reel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, simak dulu video saya mengenai reel ini. Sudah saya bahas sebelumnya. Dan di video ini saya langsung akan membahas kondisi reel ini. Ini sudah saya bongkar total sampai ke bearing one way-nya. Jadi kita akan bahas dulu kondisi keseluruhan reel ini. Kemudian nanti saya akan ukur part-partnya menggunakan Sigmat. Bagi teman-teman yang mau ganti part-partnya, saya bantu ukur jikalau ada part-part yang kira-kira mau diganti atau rusak. Kemudian setelah itu kita akan tes kadar besi yang terkandung di dalam part-part reel ini menggunakan ini magnet. Magnet yang saya gunakan ini magnet bekas yang ada di speaker sound system. Semakin tinggi kadar logam besi yang terkandung di bahan tersebut, alat tersebut, biasanya semakin tinggi juga risiko untuk korosi atau berkarat. Saya bahas dulu dari body. Pemakaian selama 3 bulan, bisa saya katakan ini dari 10 sampai 100%, kondisinya masih 90%. Belum ada lecet yang terlalu parah. Memang saya mancingnya hati-hati juga, teman-teman ya, meletakkannya. Cara pemakaian juga hati-hati. Jadi kondisi bodinya masih bagus. Kirinya juga seperti ini, masih mulus. Untuk di rotor juga masih mulus, 90% saya katakan ini kondisinya. Belum ada lecet yang terlalu parah. Tapi yang di sini, teman-teman, tutup di bagian tutup per arm ini, dia lecet. Lecetnya di bagian baut sini. Saya kurang tahu juga ya, ini lecetnya apa karena tergores saat saya mancing, ataupun juga memang ini karena bahannya ya, bahan catnya yang kurang bagus. Kemudian untuk ditutup knop, kondisinya masih mulus. Tutup belakang masih mulus, belum ada lecet yang terlalu parah. Kemudian untuk di handle, kondisinya seperti ini, hanya lecet-lecet kecil. Spool sama, saya bisa katakan ini kondisinya 90%. Belum ada lecet yang terlalu parah. Berarmnya juga masih mulus. Ada 3 buah silnya, kondisinya masih bagus. Ini bagian berarmnya masih mulus juga. Nah, ini yang paling penting juga, teman-teman, kondisi gearnya, dimana yang saya sebutkan di awal tadi. Pemakaian selama 3 bulan ini, mancing 2 kali kurang lebih dalam seminggu, dengan teknik mancing yang bermacam-macam, dari casting, jigging, dan dasaran. Kondisinya masih lumayan bagus kalau menurut saya ini. Belum ada cacatnya, putaran masih smooth, lancar, suaranya halus. Gearnya juga memang lumayan tebal. Untuk di bagian gear oscillation juga masih bagus kondisinya. Di gear pinion juga saya bisa katakan ini kondisinya 90% masih bagus. Untuk di main shaft, kondisinya seperti ini. Masih lumayan mulus. Belum pernah saya merasakan atau mengalami ini yang kendor ataupun lepas. Ini sangat kuat bautnya. Clickernya seperti ini, advance clicker. Belum ada mengalami yang kerusakan, biasanya patah di bagian ini. Ini aman. Kampas drag atau drag washer, dia ada 2 lapis, masih lumayan bagus. Key washer, belum ada karat. Ini yang di knop, yang di sini belum juga ada karat, masih bagus kondisinya.
Di line roller juga kondisinya masih bagus. Jadi mungkin itu saja secara keseluruhan teman-teman. Kita akan langsung tes kadar kandungan logam besi yang ada di part-part reel ini. Kita mulai dulu dari main sub. Main subnya stainless bahannya. Nah, dia masih, ini saya bisa katakan agak tinggi kadar besinya. Jadi tidak keseluruhannya stainless, tapi kadar besinya tinggi. Kiwaser nempel, kandungan besinya juga tinggi. Perber arm masih menempel juga. Ini di lever trip masih tinggi juga. Nah, di clicker ini ada sedikit teman-teman, tapi kurang ya, tidak terlalu kuat. Di bushing di bearing one way masih menempel, lumayan kuat. Board body masih menempel, tapi kecil dia. Menempel tapi tidak terlalu kuat. Bola bearing di one way yang di sini kita tes. Nah, dia lumayan kuat juga. Untuk di bearing ini stainless, tapi biasanya masih mengandung besi. Coba kita tes. Nah, masih menempel, cukup kuat juga. Saya rasa di semua bearingnya sama. Terakhir kita akan ukur bagian-bagian partnya menggunakan ini Sigmat. Ini bearing di pinion, gear. Di sini saya ukur dulu di bearing pinion gear. Untuk diameter luar 12,8, diameter dalam 6, ketebalan 3,4. Kemudian ini bearing di body, sisi kiri dan sisi kanan. Bearing body sisi kiri, ketebalannya ada di 13,8, ada di 8, 3,8. Bearing body sebelah kanan ada di 10,8, 7, 2,8. Kemudian di bearing line roller. Jadi bearing di line roller ini ada dua teman-teman. Ya, ada dua. Ukurannya sama. Saya ukur saja satu. 6,8 di 4, 1,8. Untuk di bagian gear kita ukur juga. Gear besarnya ada di 24 mm. Tebalannya di 4,4. Di gigi-gigi kecilnya 9,9, 2,3 ketebalannya. Gigi kecil 26,2. Kita ukur kedalamannya juga, kedalaman gigi-gigi besarnya ini. Seperti ini. Di 2,1 untuk kedalaman gigi. Di 1,3. Di pinion panjang keseluruhan di 3,2 mili, 5,8, 3,6, sama 3,6. Untuk diameter gigi, diameternya 7,5, panjang giginya dari sini ke sini ada di 8,4, kedalaman sini ada di 1,5. Di main sub, nah kira-kira panjangnya segini, 88,5 mili. Diameter main sub 3,3 mili. Kalau untuk drag washernya kondisinya masih lumayan bagus. Coba kita ukur. Untuk di ketebalan di 0,5. Untuk diameter luarnya dia ada di 20,2. Diameter dalam ini 6,9.
Untuk drag washer yang satu lagi saya rasa sama saja. Untuk dimensi bodi sendiri ini di ukuran 1500 teman. Tingginya ada sekitar 95,7 mili. Lebarnya ada di 14,7. Untuk panjangnya ada di 60,1 mili. Untuk di bagian spool kita juga ukur dimensinya. Tingginya ada di angka 41,1 mili. Diameter luar ada di angka 39,9 mili atau bisa dibulatkan menjadi 40 mili. Diameter dalam ini ada di angka 35,5 mili. Nah, untuk kedalamannya saya tidak bisa ukur teman, karena kebetulan ini masih ada PE nya. Tapi kita ukur saja dari jarak sini ke sini. Panjang spool di bagian PE nya ada di 15,5 mili. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan informasi mengenai kondisi reelnya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan reelnya atau masih ragu dengan reelnya, saya sarankan jangan ragu, karena reel ini kalau penilaian saya di harga segitu dengan kualitas yang ini yang diberikan seperti ini, saya rasa masih masuk akal, masih recommended bagi saya. Mau seberapa mahal atau seberapa murah alat pancing yang kita gunakan, tetap harus diutamakan adalah perawatan, dan juga harus menggunakannya sesuai dengan peruntukannya, menyesuaikan dengan kemampuannya teman-teman ya, supaya alat pancing kita jadi awet. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu supaya terus dukung channel saya untuk terus berkembang dan dapat terus info-info menarik, video-video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Sekian, terima kasih.